Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Selamat datang kembali di pembahasan mengenai Enterprise Resource Planning. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai Customer Relationship Management. Tentang seputar apa itu CRM, Customer Relationship Management, kita akan bahas pada video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tautan yang ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Pertama, apa itu Customer Relationship Management? CRM adalah strategi bisnis yang menggabungkan proses manusia dengan teknologi, membantu menarik proses penjualan, mengkonversinya menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada sehingga pelanggan itu menjadi puas dan loyal. CRM bisa juga kita artikan sebagai hubungan relasi antara perusahaan dengan konsumen. Prinsip dasar CRM itu terletak pada kemauan bisnis untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu. Jadi prinsipnya CRM adalah untuk menambah loyalitas pelanggan, tapi tidak menambah beban biaya dan waktunya itu. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa CRM dibutuhkan itu? Kenapa sih harus ada CRM? Pertama, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Meningkatkan loyalitas pelanggan ini penting ya di masa yang sekarang, pandemi di mana-mana, maka kalau tidak ada loyalitas pelanggan, maka perusahaan sebesar apapun pasti akan collapse. Selain untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian untuk meningkatkan time to market, meningkatkan waktu penjualan ya, lalu meningkatkan pendapatan, menjaga hubungan dengan pelanggan, menarik pelanggan baru, cross-selling atau menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah memberikan respon yang lebih cepat terhadap pelanggan. Itu mengapa CRM perlu dan penting dan dibutuhkan oleh bisnis pada masa sekarang. Lalu kemudian bagaimana tata cara CRM? Tata cara CRM yang pertama yaitu adalah menjaga kesetiaan pelanggan yang telah ada dan tetap menarik pelanggan baru. Kalau kita cuma menarik pelanggan baru, akan tetapi pelanggan yang sudah ada tidak loyal, tidak setia, maka ini akan jadi mubazir gitu. Karena kita ada orang baru, tapi orang lamanya jadi pergi. Lalu yang berikutnya ada respon cepat ke pelanggan. Respon cepat ke pelanggan ini dibutuhkan supaya pelanggan yang baru maupun pelanggan yang lama tetap bertahan gitu. Mereka punya keluhan apa, direspon dengan cepat. Mereka punya kebutuhan apa, direspon juga dengan cepat. Lalu melihat lalu mendapatkan peluang. Yang keempat, menawarkan produk lain yang sekiranya dibutuhkan atau yang kemudian disebut dengan cross-selling itu. Yang berikutnya ada penawaran status yang lebih tinggi kepada pelanggan. Misalkan nih, pelanggan sudah jadi member di silver nih, kita tawarin nih, mau ke gold apa enggak itu. Nah, itu adalah memberikan penawaran status yang lebih tinggi kepada pelanggan. Berikutnya ada otomatisasi proses untuk peningkatan efisiensi. Lalu ada mencegah penipuan dengan identifikasi kebiasaan para pelanggan. Yang berikutnya adalah penyimpanan data pelanggan dalam satu sistem tertentu untuk mengurangi resiko operasional kehilangan data. Itu tadi adalah tata cara penggunaan CRM. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah menjaga kesetiaan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Yang berikutnya, respon cepat kepada pelanggan. Ketiga, melihat lalu mendapatkan peluang.
Keempat, menawarkan produk lain yang mungkin dibutuhkan oleh pelanggan yang kemudian disebut dengan cross-selling. Kelima, menawarkan status yang lebih tinggi kepada pelanggan yang kemudian disebut dengan upgrading. Keenam, otomasi proses untuk meningkatkan efisiensi. Ketujuh, mencegah penipuan dengan identifikasi kebiasaan para pelanggan. Kedelapan, penyimpanan data pelanggan agar tidak ada kehilangan data. Itu adalah tata cara penggunaan CRM. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan proses CRM. Ada beberapa tahapan proses CRM. Yang pertama, yaitu acquire. Acquire di sini itu artinya mendapatkan pelanggan baru. Mendapatkan pelanggan baru maksudnya yaitu adalah memberikan kenyamanan saat membeli suatu kebutuhan, barang, jasa itu ya, kepada orang baru yang akhirnya mereka nanti akan masuk menjadi pelanggan baru. Dengan cara gimana? Dengan cara memberikan pelayanan dengan cepat, ya, pengiriman dengan tepat dan cepat, memproses kebutuhan dan keluhan konsumen dengan cepat dan tepat juga. Itu adalah acquire, mendapatkan pelanggan baru. Berikutnya ada change, menambah nilai pelanggan, atau yang kemudian kita sebut sebagai upgrading gitu. Menambah nilai pelanggan itu bisa juga dikatakan sebagai sebuah proses di mana perusahaan menciptakan hubungan erat dengan para pelanggan dengan cara mendengarkan keluhannya apa nih terkait dengan produk, barang, dan jasa yang perusahaan jual itu. Dan juga meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan. Kira-kira pelanggan itu membutuhkan proses atau membutuhkan layanan apa nih terhadap produk, barang, dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Yang terakhir ada retain atau mempertahankan pelanggan. Kalau kita sudah melakukan proses acquire, mendapatkan pelanggan baru, maka kita juga harus retain nih, mempertahankan pelanggan yang ada. Jangan sampai masuk pelanggan baru, tapi pelanggan yang lama juga pergi. Maka ini nanti kalau prosesnya seperti itu akan jadi mubazir. Masuk pelanggan baru nih 5, tapi keluar pelanggan lama 3 gitu. Maka hasilnya akan jadi mubazir. Itu tadi adalah tahapan prosedur CRM. Pertama, acquire, mendapatkan pelanggan baru. Kedua, encheng, menambah nilai pelanggan. Ketiga, retain, mempertahankan pelanggan lama. Itu adalah tadi beberapa hal singkat mengenai CRM yang kita bahas pada video kali ini. Lalu berikutnya adalah tugas atau pertanyaan pada pertemuan kali ini. Saya punya satu tugas dan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah berikan contoh-contoh penerapan CRM dalam berbagai bidang usaha, minimal 3. Contoh penerapan CRM dalam berbagai bidang usaha, minimal 3. Misalkan dalam bidang akademik contohnya apa, dalam bidang perbankan contoh penerapan CRM-nya apa, dalam bidang konsumsi contoh penerapan CRM-nya apa, seperti itu. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar, sertakan nama, lalu jawabannya apa. Oke. Demikian video pada pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, gunakan protokol kesehatan yang berlaku. Kalau tidak ada hal yang penting-penting amat, maka tidak usah keluar rumah dulu. Semoga segala situasi buruk ini segera berakhir dan kita kembali bisa hidup normal seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya.